والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tidak terhingga. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam li Ibni Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan hadis yang pertama, itu hadis tentang an-niyah. Baik, pada hadis yang kedua ini, ya, kita masuk dalam hadis yang kedua, juga masih hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ma'ruf, biasa disebutkan hadis Jibril. Ya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan Islam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, dan Imam Muslim rahimahullahu taala menjadikan hadis ini hadis yang pertama di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, di jilid yang kedua. Sahih Muslim, ya, jilid pertama atau bab pertama, kitab pertama dalam kitab beliau adalah, beliau sebutkan Muqaddimah Ilmu Al-Mustalah. Baik, kemudian kitab yang pertama setelah Ilmu Mustalah beliau sebutkan Kitabul Iman. Dan Kitabul Iman, hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis ini. Hadis ini bisa dikatakan adalah hadis usulul iman, usul keimanan. Ya, yang ma'ruf sering kita dengar iman ada 6 rukun iman, kemudian rukun Islam ada 5, kemudian rukun ihsan ada 1. Ini beliau sebutkan, kemudian disyarah oleh Ibnu Rajab secara mendetail. Sehingga di sini pelajaran bagi kita bahwasanya rukun iman itu bukan hanya sekedar dihafal, bahwasanya rukun iman itu hanya 6, ya, dihafal. Kalau menghafal, sekedar menghafal, semua orang bisa. Demikian juga rukun Islam itu ada 5. Semua orang bisa menghafalnya dengan mudah. Namun di sini dituntut kita untuk kita mempelajari secara mendetail tentang iman itu sendiri. Bagaimana bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara mendetail kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, kemudian dengan sifat uluhiyahnya, dengan asma dan sifatnya. Kemudian kita mengenal nabi, mengenal malaikat secara mendetail. Itu baru dikatakan al-mu'min. Orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya, mempelajari keimanan, rukun yang berkaitan dengan iman itu secara mendetail. Kemudian juga wajib bagi dia untuk mempelajari perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanan. Imam Muslim membawakan hadis ini dalam sahih beliau, ya, dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mengingkari tentang takdir. Di antaranya, ya, beliau sebutkan di sini, haddatsani Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb qala haddatsana Waqi'
an Kahmas an Abdullah ibn Yazid ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar. Kemudian berkata Yahya ibn Ya'mar, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Kata beliau bahwasanya orang yang pertama sekali mengingkari takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani adalah seorang muslim dan dia mempelajari yang berkaitan dengan iman ini kepada seorang Nasrani yang ada di Basrah, sehingga menyimpang dalam permasalahan takdir. Kemudian kata beliau, kata Yahya ibn Ya'mar, fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamaraini. Kemudian aku dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari berangkat untuk haji, menunaikan haji dan umrah. Kemudian kata beliau, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar." Kalau seandainya, kata Yahya bin Ya'mar, kalau seandainya kita bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yang ada di kota Madinah, maka kita akan tanyakan kepada beliau tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka berdua dengan Ibnu Umar, ulamanya para sahabat. Ibnu Umar alimnya sahabat. Kemudian mereka duduk bersama Ibnu Umar dan menceritakan tentang keadaan seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah. Kemudian beliau ceritakan bahwasanya orang ini seorang muslim dan nampak darinya termasuk orang-orang yang pelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Namun orang ini menyangka bahwasanya tidak ada takdir, bahwasanya apa yang terjadi itu terjadi dengan sendirinya, bukan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ma'bad al-Juhani, orang yang pertama sekali mengingkari tentang adanya takdir. Kemudian kata Ibnu Umar, setelah Yahya bin Ya'mar menceritakan kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'u minni." Kalau seandainya kamu bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka khabarkan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari orang ini. Berlepas diri dari orang yang mengatakan tidak ada takdir. Kemudian mereka harus berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar thumma qala haddatsani abi Umar bin Khattab ila akhir. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas, kemudian mereka infakkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Iman kepada takdir termasuk rukun iman yang keenam. Orang yang tidak mengimani bahwasanya semua yang terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Umar berlepas diri darinya. Kemudian orang ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infaknya. Apalagi rukun iman yang lainnya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Kemudian beliau bacakan hadis ini yang akan kita bacakan ini. Beliau sebutkan qala abi, karena hadis ini dikeluarkan atau hadis ini adalah dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Umar, suatu hari ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami seorang pemuda. Ya. Pemuda di sini disebutkan pemuda mubham, tidak diketahui siapa hakikat pemuda ini. Siapa pemuda ini? Namun pemuda ini ma'ruf, yaitu Jibril. Datang di halaqah Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabat tentang iman. Syadidu bayadhi thiyab wa syadidu sawadi sya'r.
Sifat pemuda ini adalah seorang yang sangat putih bajunya. Datang dalam keadaan baju yang sangat putih. Kemudian rambut yang sangat hitam, yang rapi dan hitam, berarti menunjukkan pemuda. Sifatnya pemuda, rambutnya masih putih, masih hitam, belum putih. La yura alaihi atharus safar, kemudian tidak terlihat darinya bekas-bekas safar. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Biasanya kalau orang hidup di suatu kota, tentunya orang akan mengetahuinya. Tapi kemudian kalau seandainya dia orang yang safar, tentunya kalau tidak diketahui oleh suatu daerah, berarti orang yang jauh datang safar. Namun sifatnya bajunya putih, rambutnya hitam, tidak beracak-acakan. Biasanya namanya safar itu ya baju akan kotor, kemudian rambut akan acak-acakan, apalagi safar zaman dahulu dengan onta, ya, dengan keledai, terkadang dengan jalan kaki, tentunya akan nampak bekas safar. Nah, ini yang membuat para sahabat heran, siapa ini? Tiba-tiba datang dalam keadaan seperti yang disebutkan ini. Hatta jalasa ila Nabi, sehingga beliau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian pemuda ini merapatkan lutut beliau ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab di dalam menuntut ilmu. Ya, di situ diajarkan bagaimana para sahabat merapat kepada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril datang langsung menghadap ke hadapan Nabi, kemudian beliau sandarkan lutut beliau ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau di paha sendiri, bukan di paha Nabi. Ini adab ya, tidak kita letakkan tangan kita di tangan orang yang sedang memberikan kepada kita nasihat atau ilmu. Termasuk adab sini Jibril meletakkan tangan beliau di paha beliau sendiri. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang ini berkata, wahai Muhammad, dengan lafaz wahai Muhammad. Di sini apa? Yuhim, beliau ingin menampakkan bahwasanya beliau seperti seorang badui. Karena yang memanggil Muhammad dengan nama beliau sendiri adalah badui biasanya. Datang badui dari jauh, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka panggilan yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, kita memanggil Nabi Muhammad di depan beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat suara di hadapan beliau bisa batal amalan. Kisah ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika turun ayat ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi, dan janganlah kalian membesarkan suara kalian di hadapannya. Dan juga di sini apa? Ditafsirkan dari ayat yang lain, la taj'alu du'a'ir rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menyeru Nabi seperti kalian menyeru sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Wahai Muhammad, wahai fulan misalnya, tidak boleh di hadapan Nabi. Wajib sini manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini lakab yang telah Allah berikan, titel yang Allah berikan kepada beliau, titel yang tinggi. Seorang manusia saja terkadang tidak mau dipanggil dengan namanya. Seorang raja, wahai fulan, raja, enggak mungkin dia pasti akan marah, pasti tuan raja dan sebagainya. Nah, ini Nabi SAW, maka Allah melarang. Adapun kalau seandainya mengkhabarkan telah berkata Muhammad SAW, ini lain dengan menyeru di depan beliau, bisa batal amalannya. Maka ayat ini, ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat Thabit ibn Qais, ya, beliau pulang ke rumahnya setelah turun ayat ini, beliau menangis. Kemudian Nabi kehilangan beliau. Dilihat kebiasaan Nabi, apabila di majelis beliau ada orang sehari dua hari tidak kelihatan, Nabi akan bertanya, mana si fulan? Cari si fulan. Ada apa dengan si fulan? Lihat bagaimana Nabi mencontohkan muamalah dengan para sahabatnya. Terkadang mungkin sedang sakit, kita tidak tahu, bisa ziarah, ada sesuatu yang sedang dia butuhkan, bisa dibantu dan lain sebagainya. Kemudian Nabi memanggil Sa'ad ibn Mu'ad, karena Sa'ad bin Mu'ad termasuk tetangga dari Qais, Thabit ibn Qais, Syamsan ibn Syamsas. Kemudian Nabi bertanya kepada beliau, apakah kemana Thabit ibn Qais? Apakah dia sedang sakit? Dia kata Sa'ad ibn Mu'ad, la, dia tidak sedang sakit, dia tetanggaku. Kemudian kenapa beliau tidak kelihatan? Kemudian Mu'ad datang ke rumah, Sa'ad ibn Mu'ad datang ke rumah
Thabit bin Qais. Dan beliau menceritakan bahwasanya Nabi sedang bertanya tentang engkau. Kemudian dia menjawab, ketika turun ayat ini, kemudian aku merasa bahwasanya ayat ini turun kepadaku. Karena aku termasuk orang yang paling mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan telah batal seluruh amalanku. Beliau nangis di rumah beliau. Kemudian sebutkan kepada Nabi tentang keadaan Thabit bin Qais. Kemudian Nabi mengatakan, la huwa min ahlil jannah. Tidak, dia termasuk dari penduduk syurga. Ya, ini beliau termasuk orang yang telah direkom oleh Nabi bahwasanya Thabit bin Qais termasuk ahli jannah. Beliau menyesal. Dan mungkin sebelum beliau mengucapkan suara ini, mengangkat suara sebelum turun ayat ini. Maka di depan Nabi tidak boleh. Apalagi menentang syariat beliau. Menganggap syariat beliau tidak sempurna. Dan yang lainnya. Memanggil nama beliau di hadapan beliau saja bisa batal amalan kita. Apalagi mengingkari apa yang beliau bawa. Menentang, mengolok-olok, mengejek syariat beliau. Na'udzubillah, ini lebih ngiri tentunya. Kemudian kata Jibril, wa qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu fayas'aluhu wa yusaddiquh. Kemudian Nabi menjawab, Islam itu adalah untuk kamu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahadah, ya, dikatakan syahadah maknanya adalah iqrar wal i'tiraf. Ya, iqrar itu mengakui, membenarkan tentang apa yang diucapkan oleh lisan, kemudian diyakini oleh hati. Itu baru namanya syahadah. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mempersaksikan dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Berkata Imam Sa'di, nataqa bilisanih muqirran biqalbih aliman bima syahida bihi. Kata Imam As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini adalah orang yang dikatakan syahadah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Beliau mengatakan persaksian itu adalah dengan cara diucapkan dengan lisan, sehingga tidak cukup keimanan itu hanya diyakini dengan hati. Karena sebagian kelompok dari kalangan Murji'ah, mereka mengatakan iman itu cukup diyakini dengan hati, tidak perlu diucapkan dan tidak perlu diamalkan. Selama orang meyakini dalam hatinya bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya. Ini pemahaman Murji'ah. Baik, maka kalau seperti ini lazimnya apa? Iblis juga apa? Beriman, karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga demikian, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan dia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, ini hanya ucapan lisannya. Dalam keadaan hatinya mengakui bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini dikatakan iman, berarti Fir'aun, iblis juga termasuk yang beriman. Sementara Allah menafikan keimanan kepada mereka. Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak membenarkan, tidak mengucapkan dengan lisan mereka dan tidak mengamalkan dari kandungan kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah kita beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan semua kesyirikan. Kemudian konsekuensi dari Muhammad Rasulullah SAW yaitu kita beribadah dengan syariat beliau. Apa yang beliau contohkan itulah yang kita ibadahi. Karena termasuk keimanan kepada Rasul SAW ada 4. Yang pertama membenarkan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh apa yang beliau khabarkan. Baik pengkhabaran tersebut masuk di akal kita atau tidak masuk di akal kita. Selama itu hadisnya sahih dari beliau, maka wajib untuk kita menerimanya. Ya, di antaranya mungkin sebagian orang tidak mau menerima hadis tentang dzubab, tentang lalat. Ya, kemudian sebagian mereka menolak hadis seperti kisah Nabi Musa menampar atau meninju malaikat yang datang ingin mencabut nyawa beliau dengan alasan tidak mungkin
Musa meninju malaikat sehingga malaikat keluar matanya dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih. Wajar seorang datang, ya, Nabi Musa tidak mengenal siapa ini, siapa malaikat ini. Datang tiba-tiba, aku ingin mencabut nyawamu. Maka refleks atau namanya manusia punya sifat ingin membela diri, tidak siap, tidak mau untuk mati, kemudian ditonjok oleh Nabi Musa dan keluar matanya, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Selama itu sahih, tidak perlu kita main akal. Kewajiban kita hanya menerima dan mengamalkan. Itu bentuk keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadah persaksian kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persaksian kita kepada la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, adalah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya, dan dari asma dan sifatnya. Tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada tiga perkara ini. Bagaimana bentuk kesyirikan kepada tiga perkara ini? Dalam perkara rububiyah, kalau seandainya kita meyakini bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan, syirik rububiyah. Atau dia meyakini di sana ada pembantu-pembantu Allah di dalam menciptakan alam ini. Ini juga syirik rububiyah dan ini jarang sekali terjadi. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya di sana ada Tuhan, ada Rabb yang lain yang boleh disembah, boleh diserahkan ibadah kepadanya, boleh berdoa kepadanya, boleh meminta kepadanya. Walaupun dia tidak meminta, namun dia punya keyakinan di sana ada sesembahan yang lain selain Allah, boleh kita sembah, boleh kita arahkan ibadah kepadanya. Ini dalam tauhid uluhiyah dan ini syirik. Ya, inilah permusuhan Nabi dengan orang-orang musyrikin adalah dalam permasalahan uluhiyah, dalam permasalahan ibadah. Mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, namun mereka beribadah juga selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi bentuk iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Kemudian menjauh, ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauh dari semua apa yang beliau peringatkan. Ya, apa yang beliau larang wajib untuk kita jauhi. Tidaklah beliau melarang sesuatu itu merupakan kebaikan kepada kita. Kalau kita melakukannya berarti akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Kemudian tidaklah beliau merintahkan sesuatu kecuali itu maslahat kepada kita, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Semua perintah beliau mendatangkan manfaat, kebaikan demi kebaikan. Kemudian kita tidak beribadah kecuali hanya dengan cara apa yang beliau contohkan. Kemudian melaksanakan semua apa yang beliau perintahkan. Ini bentuk keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah. Kemudian hendaklah kamu menegakkan salat. Menegakkan salat, dikatakan menegakkan salat adalah orang-orang yang melaksanakan salat terpenuhi dengan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian dengan kewajiban-kewajibannya. Berarti sini wajib untuk kita pelajari tentang as-shalah. Ya. Kemudian menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Yang tiga pertama wajib. Kalau seandainya tidak ada pada seorang tiga perkara ini, syarat salat, kemudian kewajiban-kewajibannya, kemudian rukun-rukunnya, maka salatnya tidak sah. Adapun yang terakhir adalah mukammilat, penyempurna seperti sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam as-shalah. Ya, memperpanjang misalnya ruku', memperpanjang sujud, tentunya ini perpanjang sujud ketika kita salat sunnah lebih sempurna. Dan yang lainnya dari perkara-perkara sunnah yang kita lakukan di dalam as-shalah. Wa tu'minu wa tu'tiyaz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wa tasumu ramadan, kemudian berpuasa bulan Ramadan, kemudian berhaji ke wa tahajjul bait, haji ke Ka'bah bukan ke tempat yang lainnya, in sata'ta ilaihi sabila. Kalau seandainya kamu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, ya, seperti kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi seorang muslim untuk berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala bagi dia yang telah mampu untuk melakukan perjalanan dan memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan atau melakukan perjalanan ke Ka'bah. Qala sadaqta, ini secara terperinci akan sebutkan nanti di syarah.
Ya, Ibnu Rajab akan menyebutkan secara terperinci tentang rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasul, rukun Islam, ya, dan seterusnya akan dipaparkan oleh beliau secara terperinci. Kemudian qala sadaqta, orang yang bertanya tadi mengatakan bahwasanya engkau benar. Kemudian para sahabat berkata, kami heran kok dia yang bertanya setelah dijawab dia mengatakan benar. Berarti tentunya orang yang bertanya ini sudah mengetahuinya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan yang lainnya. Karena orang kalau seandainya bertanya yang sebelumnya dia tidak tahu, ketika diberitahu paling mengatakan alhamdulillah atau na'am, jazakallah khair. Namun dia katakan apa? Sadaqta. Berarti menunjukkan dia telah mengetahui sebelumnya. Ini makin membuat para sahabat heran, siapa orang ini? Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian Jibril, malaikat ini bertanya lagi kepada Nabi, khabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kemudian Nabi menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Qala sadaqta. Kemudian malaikat tadi lagi mengatakan kamu benar. Baik, ini secara terperinci akan sebutkan ya bagaimana bentuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bentuk iman kepada kitab-kitab ya secara mujmal, secara global dan secara tafsil akan disebutkan nanti oleh Ibnu Rajab. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian beliau bertanya lagi, khabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ya. Ini bimbingan dari Nabi, perintah agar supaya dalam ibadah kita khusyuk. Ya, ketika kita melakukan ibadah, salat atau yang lainnya, maka seolah-olah kita melihat Allah. Maknanya apa? Kalau seandainya kita melihat Allah, tentunya kita beribadah lebih khusyuk. Akan terus hadir hati. Tidak hati ya kemana-mana sedang sholat. Ketika Allahu Akbar yang sebelumnya dia bisa tenang ingat sesuatu ya berhadapan dengan sesuatu bisa khusyuk, namun ketika sholat hatinya kemana-mana. Ini karena memang syaitan datang ya, setiap suara adzan syaitan itu lari sampai disebutkan oleh Nabi walahu darrat, dia punya suara kentut angin dia keluarkan supaya dia tidak mendengar suara adzan sambil lari terberit-berit. Kemudian ketika berhenti adzan dia kembali, qomat keluar lagi. Ketika selesai qomat datang mewas-was kepada orang yang salat. Udkur kata, ingat ini dan ingat ini. Ini datang syaitan kepada kita sedang salat. Maka Nabi memerintahkan kita ketika kamu beribadah kepadanya seolah-olah kamu melihat Allah. Berarti perintah untuk apa? Untuk khusyuk di dalam as-shalah, hadir hati. Fa illam takun tarah, kalaupun kamu tidak melihatnya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepadamu. Qala fa akhbirni anisa'ah. Kemudian ya Rasulullah, ya Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama biha minasail. Kemudian kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Berarti di sini Nabi juga tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Nabi mengembalikan pertanyaan ini kepada Jibril, dan tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Taib, khabarkan kepadaku apa tanda-tanda kiamat tersebut. Kalaupun kamu tidak mengetahui kapan kiamat, kemudian apa tanda kiamat? Qala an talida amatu rabbataha. Kata Nabi, budak akan melahirkan tuannya. Ya, ini tanda-tanda kiamat. Bahwasanya tuan budak akan melahirkan tuannya. Nanti akan sebutkan ya apa makna budak melahirkan tuannya. Karena kalau seandainya budak digauli oleh tuannya, ya kemudian lahir anak darinya, maka anak ini nanti akan jadi tuan lagi bagi ibunya. Budak ini seorang perempuan budak digauli oleh tuannya. Ketika budak ini melahirkan anaknya, kemudian tentunya nasab anak ini kepada bapaknya. Bapaknya adalah tuan bagi budak ini, bagi budak yang dia gauli ini. Tentunya anak tuannya ini menjadi tuan bagi budaknya.
Dan ini budaknya ibunya sendiri. Saking banyaknya perbudakan, ya, itu termasuk tanda hari kiamat, sehingga orang-orang budak-budak ini melahirkan tuannya. Itu maknanya. Baik. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kamu melihat, kata Nabi, orang-orang yang tidak beralas kaki, ya, yang tidak berbaju, alah, miskin, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Sekarang mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi, meninggikan bangunan yang sebelumnya adalah pengembala kambing. Orang miskin berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Thumma intalaqa falabithtu maliya thumma qala li ya Umar atadri man sa'il. Kemudian pergi malaikat yang bertanya tadi, ya, tinggal beberapa saat, kemudian kata Nabi, ya Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Ya, setelah pergi ini, setelah malaikat ini pergi. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab orang yang ditanya sesuatu, ketika dia tidak mengetahui, maka dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah wa a'lam. Ini adalah merupakan setengah jawaban. Ketika ditanya kita tidak mengetahui, maka jawab Allah wa a'lam. Jangan menjawab sesuatu apalagi dalam perkara agama, ya, dengan hawa nafsu atau sesuatu yang tidak ada sandarannya. Ini dosanya besar. Ya, termasuk Allah menyebutkan dosa ini setelah dosa syirik. Qul man harrama zinatallahi qul man harrama innamal harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah sebutkan setelah syirik untuk kamu mengatakan atas nama Allah, ya, sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Dosanya besar. Baik. Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang dia datang kepada kalian ingin mengajarkan agama kalian. Hakikat yang mengajarkan ini siapa? Nabi SAW. Namun dengan cara bentuk pertanyaan, datang Jibril. Namun Nabi mengatakan apa? Dia datang mengajari agama kalian. Padahal semuanya yang mengajarkan siapa? Nabi. Nah, ini kaidah sini disebutkan al-mubasyir al-musabbib kal mubasyir. Penyebab itu sama seperti orang yang melakukan langsung. Seorang memerintahkan seorang untuk membunuh, maka dosa bunuh besar sekali. Maka orang yang menyuruh ini sama dosanya, sama seperti dia membunuh langsung. Al-musabbib kal mubasyir. Nabi sini mengatakan dia datang mengajari agama kalian, padahal yang mengajarkan Nabi. Beliau datang hanya bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa tanda-tanda kiamat. Hanya bertanya. Kemudian semua dijawab oleh Nabi. Namun Nabi mengatakan dia datang mengajari agama kalian. Di sini kaidah disebutkan oleh para ulama, al-musabbib kal mubasyir. Orang sebagai penyebab terjadi sesuatu seperti dia yang melakukan langsung perbuatan tersebut. Baik. Ini hadis insyaallah syarahnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin kita cukupkan, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.